Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita dari kelas 2A Prodi 3 Perawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis tingkat kesadaran pada pasien. Pertama, kita akan memeriksa tingkat kesadaran pada pasien, yaitu tingkat kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kualitatif dan tingkat kuantitatif. Tingkat kualitatif itu sendiri yaitu tingkat kesadaran yang penuh atau compos mentis, stupor, somnolens, dan software coma. Selanjutnya, tingkat kuantitatif itu sendiri kita menilai secara angka. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengkaji secara kualitatif untuk pasien yang sadar penuh atau compos mentis. Kita bisa berbicara dengan pasien. Selamat pagi, Pak. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini? Cukup baik. Di fase untuk kita menilai secara kualitatif, jika pasien merespon kita bicara, kesadarannya adalah compos mentis. Apa perbedaan compos mentis dan somnolens atau letargi? Jika somnolens adalah kantuk atau mengantuk, tetapi setelah kita beri rangsang verbal dia masih bisa membuka atau sadar, tapi kemudian tidur kembali. Kemudian stop cover adalah pasien yang dalam keadaan mengantuk, dipanggil bebas, tidak mampu merespon, tapi jika kita rangsang dengan rasa nyeri, yang paling sering adalah ketika kita tekan bagian dada atau sternum pada pasien dengan jari. Selanjutnya yaitu koma ringan. Koma ringan itu dia masih ada respon verbal, tidak bisa merangsang nyeri, tidak bisa, tapi ada respon cahaya. Kita bisa merangsang cahaya di pupil, dia masih ada respon. Selanjutnya, jika koma penuh, pasien tidak ada respon sama sekali, baik yang bicara, nyeri, ataupun respon cahaya. Koma secara umum GCS-nya 3 dan compos mentisnya adalah 15. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan GCS secara kuantitatif atau secara angka. Jadi menilai kesadaran pasien. Menilai kesadaran pasien dilihat dari angka yang kita dapatkan dari pemeriksaan pasien. Selanjutnya, perawat mendekati pasien dan menanyakan bagaimana kabarnya atau mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Jika pasien langsung merespon, membuka matanya, berarti pasien nilainya adalah 4 atau E-nya adalah 4. Tetapi jika nilai pasien adalah 3, kita datang, dia masih memejamkan mata, kemudian kita panggil-panggil baru membuka mata, itu adalah nilai 3. Selanjutnya, cara memeriksa nilai 2, yaitu jika kita panggil tetap menutup mata, kita masih memberikan rangsang nyeri, kemudian dia membuka mata, itu adalah nilainya 2. Selanjutnya, jika nilai 1, kita panggil, beri rangsang nyeri tapi masih tetap menutup mata, itu adalah nilainya 1. Jadi respon GCS pasien adalah 4 karena dia langsung merespon dan membuka matanya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan secara verbal dari nilai 5 dan bicara pada pasien. Jadi respon verbalnya, jika kita tanya, pasien langsung menjawab. Pak, apakah Bapak tahu kita berada di ruangan apa? Jika pasien langsung bisa menjawab, berarti pasien orientasinya bagus, tidak mengalami masalah disorientasi. Jadi orientasi terhadap waktu, tempat, orang itu bagus. Jika orientasinya bagus, V-nya adalah 5. Jika verbalnya 4, apabila kita bertanya, pasien itu tampak bingung, kacau, confus.
Jadi pasien hanya bisa tidak tahu tempat di mana, tidak tahu jam berapa, berarti pasien mengalami disorientasi. Dan kita beri nilai 4, tapi dia masih bisa menyebutkan sebuah kalimat. Selanjutnya, jika nilai 3, dia hanya berkata-kata. Dia hanya menyebutkan apakah ini pagi ataupun siang, hanya menyebut satu kata tetapi tidak dapat menyebutkan satu kata, tetapi tidak tepat. Selanjutnya, jika nilai 2, pasien hanya mengarang, menggubah, menggerakkan tangan tanpa ada kata-kata yang dikeluarkan. Selanjutnya, jika pasien dengan nilai 0, pasien tidak ada respon sama sekali. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara motorik. Jika motoriknya 6, pasien mengikuti perintah. Maaf Pak, bisa tolong angkat tangan kanannya ke atas, lalu turunkan kembali. Jika pasien memberikan respon motoriknya nilai 6, pasien langsung dapat mengikuti perintah yang diberikan oleh perawat. Jika pasien mengalami nilai 5, dia hanya mampu melokasir di mana tempat rasa nyerinya. Jika nilai 4, reaksi menghindar, artinya dia hanya menghindar adanya sumber contoh yang jika kita ingin memegang yang nyeri, dia menghindar. Selanjutnya, jika nilai 3, versi di normal seperti orang yang trikoma, biasanya dia akan cenderung kaku di dada. Jika nilai 2, extension normal, dia hanya cenderung kaku di samping badan di frekuensi abnormal. Selanjutnya, jika nilai 1, pasien tidak memiliki respon. Kesimpulannya, pada pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, pemeriksaan kesadaran terhadap pasien itu ada 2, secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif yaitu melihat kesadaran pasien secara penuh atau kompos mentis, rendah ataupun koma. Selanjutnya, secara kuantitatif biasanya disebut BCS atau melihat angka atau respon membuka mata, verbal, motorik. Nilai tertinggi E adalah 4, M adalah 6, V adalah 5. Total nilai MVP atau GCS adalah 15. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.